Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini Kamis 13 Juni 2024, yaitu dari Lukas pasal 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Hudok matuhamu sumantusido gumo dang lasni roha di Banua Gijang mida si pardosa sahalak naolo paubaon rohana asa mida sia pulusia partigor nasopola paubaon rohana sida. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, latar belakang dari peristiwa kenapa Yesus mengatakan firman ini kepada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat, dan banyak orang yang bersama-sama dengan Yesus karena mereka mengeluh, mereka menggumbar-gumbarkan kepada setiap orang, mempertanyakan mengapa Yesus berteman dengan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Yesus kemudian menjawab semuanya dengan 3 perumpamaan, yaitu perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan uang dirham yang hilang, perumpamaan anak yang hilang. Dalam perumpamaan tersebut, Yesus ingin mencari yang hilang, domba yang hilang, layaknya uang dirham yang hilang, anak yang hilang, anak-anak Tuhan yang sudah hilang, hidupnya jauh daripada firman Tuhan. Oleh karena itu, firman Lukas 15 ayat 7 ini adalah pernyataan bahwa lebih bersukacita kalau ada satu orang saja yang bertobat daripada ada 99 orang benar tetapi tidak merasa memerlukan pertobatan. Yesus ingin menyampaikan bahwa setiap orang yang berdosa, yang bertobat dan kembali kepada Allah itu sangat berharga di mata Tuhan. Allah dengan sukacita menerima mereka yang telah tersesat dan mau pulang kembali kepada Dia. Ada beberapa alasan mengapa sukacita di surga lebih besar dalam situasi ini. Karena yang hilang telah ditemukan kembali. Ketika seseorang yang hilang ditemukan kembali, baik itu adalah orang yang berdosa, yang mau bertobat, domba yang hilang, anak yang hilang, maka sukacita itu besar sekali karena mereka telah kembali di dalam relasi yang baik dengan Tuhan Allah. Karena pada umumnya orang yang kehilangan itu adalah orang yang kehilangan sumber hidupnya, yaitu Allah. Orang yang kehilangan komunitas yang sesungguhnya dan orang yang kehilangan jati diri yang sesungguhnya sehingga dia tidak mengenal dirinya siapa, sehingga hidupnya penuh dengan keresahan, kecemasan, dan kegalauan. Mengapa bersukacita? Karena kasih Allah sungguh sangat luar biasa, memberikan pengampunan kepada setiap orang yang mau bertobat. Dan bahagia atas keselamatan jiwa mereka yang mau pulang kembali kepada Tuhan Allah. Apa yang Yesus lakukan? Cara Dia mencari orang yang berdosa. Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, memanggil mereka kembali, memberitakan kabar keselamatan. Layaknya seperti seorang gembala yang memanggil domba-dombanya, suaranya akan dikenali oleh kawanan domba-domba. Pemilik daripada gembala itu. Seperti itulah kita. Suara firman Allah itu akan menyerukan kepada setiap orang untuk kembali, dan kita yang berasal dari Allah pasti mengenal suara itu dan membuat kita ingin kembali kepada Tuhan.
Yesus menerima orang-orang berdosa. Ada banyak dalam firman Tuhan di mana Yesus mau duduk bersama dengan orang-orang yang dianggap sebagai pendosa. Bahkan ada seorang yang bernama Matius, pemungut cukai, dan seorang lagi bernama Zakius. Yesus pun turut hadir, datang duduk bersama, makan bersama di rumah Zakius, dan pada akhirnya mereka ini mengalami pertobatan. Yesus membentuk komunitas yang baru untuk mereka yang mau bertobat, yaitu menjadi keluarga Allah, keluarga di dalam Kristus Yesus, komunitas yang baru. Dan Yesus memberikan bahunya kepada orang-orang yang terhilang dalam ayat 15. Seperti layaknya kebiasaan orang Israel ketika ada seekor domba terpisah dari kawanannya, maka sang gembala akan mencari domba tersebut sampai ketemu, dan ketika domba itu terluka tidak dapat berjalan, maka sang gembala akan memikul domba itu ke atas bahunya untuk boleh kembali pulang ke kandangnya bersama dengan kawanan domba yang lain. Seperti itulah cara Yesus untuk mencari kita yang hilang, memanggil kita yang sudah hilang dari komunitas sebagai anak-anak Allah, agar kembali dalam kawanan domba anak-anak Allah. Allah memberikan melalui Yesus Kristus bahunya, memikul salib agar kita semua kembali dalam komunitas anak-anak yang diselamatkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengalami perubahan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Hiduplah seturut dengan firman Tuhan, karena di sana ada kebahagiaan dan keselamatan dan ketenangan dalam hidup kita selama di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau perdengarkan kepada kami. Sungguh indah firman-Mu menyapa bahwa Engkau Tuhan sesungguhnya membuka pintu kerajaan surga bagi kami yang mau mengalami perubahan, bagi kami yang mau kembali kepada Engkau dan hidup di dalam Engkau. Mampukan kami Tuhan, layakkan kami, kuatkan kami untuk tetap berjalan dalam jalan yang seturut dengan kehendak firman Tuhan. Karena kami tidak mau kehidupan kami yang sesungguhnya di dunia ini menjadi hilang, tapi kami mau menunjukkan bahwa sesungguhnya kami adalah anak-anak Allah, sehingga segala kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, kegalauan dalam hidup kami ini tidak menguasai hati pikiran kami, sehingga kami boleh berjalan meneruskan aktivitas kami dengan yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya Engkau akan buat menjadi berhasil. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan dalam aktivitas mereka, pekerjaan mereka dalam satu hari ini, mereka yang berharap atas kesembuhan dan berharap atas penyelesaian persoalan dalam kehidupannya. Kiranya Engkau Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya, kesembuhan dan juga jawaban atas setiap pergumulan mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai. Sume